Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kita sekarang bersama Hafiz Syaragi. Beliau ini anak muda, progresif, revolusioner, dan kemarin juga sebagai salah satu peserta dalam pelaksanaan pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Sumut 3 dari Partai Buruh. Yang pertama, gimana kabarnya Bapak Hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana tanggapannya hari ini terkait hasil dari suara yang diperoleh oleh Partai Buruh pada pelaksanaan pemilihan legislatif kemarin? Ya, pertama memang kan berdirinya Partai Buruh ini kan sebenarnya bagian dari ikhtiar kita yang selama ini di serikat, baik di serikat buruh, serikat pekerja, kemudian di serikat petani yang memang kita menyadari bahwasanya perjuangan politik itu ya penting karena selama ini kita melihat banyak kebijakan, peraturan itu yang dilahirkan produk legislatif, salah satunya yang tidak pro terhadap pekerja, terhadap buruh. Itu landasannya itu ya? Itu landasannya. Yang membuat kita harus punya kendaraan politik, yaitu ya partai. Makanya kita berdirikan Partai Buruh. Nah, hanya saja memang ya Partai Buruh ini bisa kita anggap belum mampu untuk mendulang suara pekerja, petani, buruh itu untuk dimanifestasikan ke dalam kotak suara. Apa faktor yang membuat kawan-kawan, sebenarnya kan sektor buruh tenaga kerja misalkan ya, itu kan jumlahnya luar biasa banyak kan di Indonesia ya. Apa yang membuat teman-teman pekerja, teman-teman buruh itu tidak menitipkan aspirasinya kepada partai yang jelas-jelas disebut sebagai Partai Buruh gitu, sehingga posisinya kemarin nomor berapa? Nomor urut partai nomor 6. Kalau hasilnya kira-kira dari 18 peserta pemilu, kalau tidak salah Partai Buruh itu nomor 14-15 gitu ya. 14 atau 15. Enggak terakhir paling tidak kan begitu. Lumayan sebenarnya. Nah gitu. Apa yang membuat para buruh tidak tidak menitipkan aspirasinya kepada Partai Buruh dengan catatan memilih Partai Buruh begitu? Ya, mungkin poinnya karena memang bagi kita kan belum tumbuhnya kesadaran buruh, kesadaran pekerja tadi terhadap partai politik. Ya. Masih menganggap ya ini partai sama saja dengan partai yang lain. Ketidakpercayaan lah mereka ya. Ya, karena memang ya kita memaklumi bahwasanya selama ini sudah cukup panjang proses kepemiluan yang berganti rezim, tapi mungkin bagi mereka ya ternyata semua partai sama saja. Ya. Nah, ini karena memang ya kita tidak bisa juga salahkan pekerja buruhnya, karena bagi kita yang memunculkan kesadaran itu ya harusnya tugas dari Partai Buruh kan lewat organisasi pekerja. Karena tanpa ada kesadaran yang jelas bahwasanya ya kami ini kelas pekerja, tentu Partai Buruh tidak akan bisa berkembang karena kita juga tidak pakai politik uang. Nah, itu bagaimana tuh fenomena tentang politik transaksional yang berlangsung kan begitu, dimana kayaknya kalau milih caleg harus ada uang cendolnya katanya begitu kan, uang minyaknya, uang minumnya, uang bensin, uang rokok segala macam lah kan begitu, sehingga terjadi money politik luar biasa kan gitu. Benar ya. Bagaimana tuh tanggapannya? Nah, sebenarnya kan politik uang ini dibilang nggak ada, justru fenomenanya makin bisa kita bilang makin gila-gilaan, terutama di pemilu kemarin.
ya justru bagi kita ya caleg-caleg yang memang dari awal, caleg Partai Buruh ini kan dari awal sudah apa ya, sudah berprinsip bahwasanya kita tidak pakai politik transaksional. Nah ini jadi tantangan karena memang ya ada yang 50.000, 100.000, bahkan sampai 300.000 itu terjadi. Dan itu sudah dianggap sebagai kebenaran juga pada akhirnya oleh masyarakat. Kayaknya kalau nggak pakai itu nggak dipilih begitu. Ya kebiasaan yang dibenarkan. Kebiasaan yang dibenarkan ya, pembenaran ya. Benar, walaupun kita tahu itu kan tidak benar. Sudah jadi budaya malah ya. Budaya. Ya, di sini kritik kita juga ya bagi penyelenggara kan, terutama Bawaslu yang ya Ini rahasia umum lah. Rahasia umum gitu. Iya. Kapan ini demokrasi kita mau maju kalau seperti ini terus ya? Makanya bagi ini hari ini kan ya demokrasinya demokrasi korporasi kita bilang begitu kan, karena ya tetap saja yang berkuasa itu ya tetap memang modal. Bagaimana memang yang hari ini ya caleg-caleg yang jadi itu minimal kalau untuk DPR RI itu di atas 10 M. Iya. Menghabiskan biaya begitu. Iya. Nah, kalau untuk cari 10 M itu kan memang ya siapa kalau bukan pengusaha. Betul. Oke, ini terakhir nih. Pak Luhut Binsar Panjaitan, Opung, Lord biasanya pada waktu belakangan mengatakan bahwa dia akan berhenti mengisi jabatan politik di Indonesia. Tapi di salah satu wawancara di kanal YouTube, beliau mengatakan bahwa jika dipanggil oleh negara, beliau bersedia untuk mengisi jabatan-jabatan yang kemudian diminta. Nah, ini kan melambangkan sebagai bentuk inkonsistensi dari beliau. Atau ada pandangan lain dari seorang Hafiz Saraghi mengenai persoalan Pak LBP ini. Bagaimana kira-kira? Ya, simpel saja lah jawabannya. Mungkin ya karena Pak Luhut juga punya pengalaman yang bisa kita bilang mumpuni ya. Pertama dari Artinya dia capable lah. di kapabel, mantan jenderal, kemudian birokrat juga sudah lama dia pegang, terbukti di rezim Jokowi ini kan banyak jabatan yang dititipkan atau yang yang banyak kali, bukan banyak lagi, banyak kali. Mungkin mudah-mudahan ya bisa dia gitu, karena kita juga tidak. Tapi setuju nggak Pak Luhut masuk mengisi posisi strategis di pemerintahan kita? Ya, setuju nggak setuju, kalau dituju ya kita mau bilang apa juga. Kalau pandangan pribadi? Ya setuju saja. Itu hak ya, hak dia ya. Gitu. Oke, terima kasih Saudara Hafiz Saraghi, fungsionaris Partai Buruh, Wasekjen ya? Deputi Partai Buruh